Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang singkat ini relevan dengan video kemarin tentang membangkitkan Nur Muhammad dari dalam diri sendiri. Dan Nur Muhammad itu tidak akan dapat kita bangkitkan atau pancarkan dari dalam diri jika hati tidak suci. Manusia menjadi makhluk yang tinggi derajatnya adalah karena akalnya. Ia berakal, yang berakal adalah hati. Akal itu ada di jiwa, ada di hati, bukan di kepala. Kalau di kepala disebut otak. Itulah sebabnya orang gila tidak disebut sebagai sakit otak, sakit kepala, tapi sakit jiwa. Jiwa itu ada di hati. Orang yang berakal adalah orang yang melihat dengan mata hati. Dengan mata hatinya, orang-orang berakal melihat sambil berpikir sampai akhirnya memahami. Antara lain, mereka melihat ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang bersuci, bahwa ternyata kesucian batin lebih utama daripada sekedar kebersihan yang lahir. Membersihkan yang zahir dari najis, dari hadas, itu sesuatu yang penting. Membersihkan batin, membersihkan hati, membersihkan jiwa, itu perkara yang lebih penting. Rasulullah bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Bersuci bukan sekedar mengambil air, menggosok kulit tubuh, tapi membiarkan batin dipenuhi dengan rasa dengki, hati dipenuhi rasa jengkel. Bersuci itu ada 4 tingkatan. Pertama, mensucikan zahir dari hadas-hadas, dari najis-najis yang tersisa di badan, membersihkan kotoran-kotoran di kulit tubuh. Kedua, mensucikan anggota-anggota dari segala yang dilarang. Mata tidak mau melihat aurat, menonton sesuatu yang menggoda syahwat, mulut tidak mengumpat-ngumpat, dan sebagainya. Martabat ketiga adalah membersihkan hati dari segala akhlak yang tercela, akhlak yang dibenci oleh Allah maupun oleh manusia. Dan martabat keempat adalah membersihkan hati agar suci dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bersucinya para nabi dan siddiqin. Salawatullah bi alaihim ajmain. Salawat Allah untuk mereka semuanya. Jika ada ayat Al-Quran tentang bersuci, jika ada hadis Nabi tentang bersuci, maka itu adalah bersuci secara keseluruhan. Bukan hanya suci dari najis, bukan hanya suci dari hadas, tapi juga suci anggota tubuh dari perbuatan dosa. Suci hati dari segala akhlak yang tercela, dan suci hati daripada menghendaki sesuatu yang selain Allah. Dan tidaklah sampai seseorang pada tingkatan yang tinggi kecuali dia telah sebelumnya lulus melalui tingkatan yang rendah. Maka tidaklah sampai seseorang oleh pada sucinya sir dari sifat tercela dan makmurnya sir dengan sifat terpuji, kecuali selama dia selalu merasa tidak selesai dengan suci akhlak. Ia terus-menerus membangun hatinya dengan akhlak terpuji, tidak merasa diri sudah sempurna, apalagi tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Sir itu adalah sesuatu yang lebih dalam daripada hati manusia. Hati itu
sudah dalam, sir lebih dalam lagi. Hati itu sudah dalam, sir lebih dalam lagi. Bersihnya sir tidak akan bisa dicapai kalau hatinya tidak bersih lebih dulu. Dan seseorang tidak akan sampai kepada bersih hati, tidak akan sampai kepada makmurnya hati dengan sifat terpuji selama dia tidak selesai dengan mensucikan anggota daripada hal-hal yang dilarang, sekaligus membersihkan anggota dengan tangan. Baik-baik, jika kita urutkan dari bawah, anggota badan bersih, lalu fungsi kegunaan badan hanya melakukan yang tidak dilarang. Badan bersih dari segala perbuatan yang dilarang. Lalu membersihkan akhlak, lalu membersihkan hati. Kulit, perbuatan, akhlak, hati. Bersih kulit, bersih perbuatan, perbaiki akhlak, akhirnya suci hati. Dan setelah berhasil mencapai suci hati, sampailah pada yang lebih tinggi lagi, yaitu suci sir. Sir lebih dalam daripada hati. Dengan sir kita mencapai makrifat ketuhanan. Dengan makrifat ketuhanan inilah Allah berfirman dalam hadis qudsi. Seseorang itu berbicara dengan lisanku. Ia melihat dengan aku. Ia mendengar dengan aku. Semua yang dipikirkan dan semua yang dilakukan bukan lagi karena nafsu, tapi karena Allah. Seolah-olah aku ini Allah. Dan Allah tidak akan melakukan apa yang dilarangnya sendiri. Allah melarang, maka Allah pun juga tidak melakukan. Suci sir, sir yang terdalam, kun payakun. Jadilah apa yang dimaui sampai tiba saatnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan akan kembali hanya kepada Allah juga. Semua dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, dan akhirnya kembali kepada Allah. Itulah sebabnya di dalam makom yang sudah tinggi, seolah-olah dunia ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Wallahu a'lam. Tolong ini dipahami dengan baik-baik. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.